Mari kita buka Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20. Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20. Kita membaca pertanggapan, saya membaca ayat 10, jemaat sekalian membaca ayat 11. Kita terus bertanggapan sampai ayat ke-20. Kejadian 12, saya mulai. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Apabila orang Mesir itu melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tula yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur untuk firman yang Tuhan telah berikan kepada kami, dan biarlah sekarang firman itu menerangi hati kami, firman itu berbicara kepada kami, firman mengajar kami bagaimana hidup dengan baik di hadapan-Mu. Tolong kami tidak tersesat dalam dunia, tetapi menjadi orang yang mengikuti terang dan membawa terang bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, banyak orang salah fokus ya ketika membaca bagian ini. Lalu misalnya sibuk membahas bagaimana caranya ya, kok Fir'aun masih naksir sama Sarah, kan sudah umur 60 tahun. Kalau di zaman sekarang 60 tahun itu kan sudah hampir dekat dengan nenek-nenek gitu ya. Apalagi nanti dengan Abimelekh itu, wah sudah jauh lebih tua lagi. Kenapa kok mereka seleranya sama orang-orang yang sudah berumur begitu? Nah tentu saja kita tidak akan gagal fokus seperti itu. Karena kalau kita mau lihat Sarah meninggal umur 127, maka mungkin umur 60 ya separuhnya. Mungkin sekarang kalau sekarang umur 30, 40 gitu saudara ya. Jadi juga masih di dalam masa-masa yang masih segar, masih sehat. Sehingga masih bisa menarik hati dari orang sekelas Fir'aun dan sebagainya. Dan jangan lupa Sarah sebagai orang Timur Tengah gitu ya. Dari sana masuk ke ciri-ciri lebih putih ketimbang orang Mesir, dan di zaman itu mereka itu lebih melihat orang yang putih itu lebih menarik ketimbang orang-orang Mesir. Jadi mungkin ada faktor itu juga. Kita tidak akan bicara mengenai kenapa Fir'aun dan Abimelekh tertarik kepada Sarah, karena tentu saja itu bukan fokus dari Alkitab. Apalagi lalu mengembangkan bagaimana cara tampil menarik di usia tua. Tentu saja itu adalah tugas para dokter kecantikan di zaman modern ini, bukan tugas Alkitab menceritakannya. Nah jadi hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, saya akan menyoroti kisah ini sebagai mini Exodus. Itu tahap pertama. Saudara kalau perhatikan nanti, kisah Abram di Mesir ini menjadi gambaran yang persis sama dengan orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Plek ketiplek sama. Ya, jadi sebetulnya bagian ini adalah mini Exodus. Bagian yang kedua, kita akan membahas kaitan antara janji dan ujian. Kemarin kita sudah membahas bahwa dari Kejadian pasal 12 sampai 22, Abraham itu paling tidak ada 10 kali ujian. Maka Abraham ini kan orang yang banyak janji, tapi kok hidupnya tanda kutip kalau orang Jawa bilang suek gitu ya. Banyak masalah gitu. Nah sehingga kita belajar bahwa orang yang banyak masalah tidak selalu orang itu artinya banyak dosa.
Tapi justru mungkin karena Tuhan memberikan janji yang besar dalam kehidupan saudara, maka ada banyak kesulitan. Yang ketiga, nanti kita akan memperhatikan, menjawab pertanyaan, kenapa Musa menulis wife, sister narrative, kisah istriku adalah saudariku, sampai 3 kali. Alkitab itu disusun dengan sangat hati-hati. Bahkan kitab Kejadian kita sudah pelajari ada namanya kiasmus dan sebagainya. Enggak sembarangan ditulis. Lah ini kok ditulis sampai 3 kali. Enggak bisa loh bilang karena Musa sudah pikun gitu. Dia lupa ya dia tulis, lupa dia tulis. Nah kalau sarjana liberal dan sebagainya mengatakan ada 3 versi. Lalu kemudian Taurat ditulis oleh 4 tradisi, JEDP itu oleh Wellhausen dan sebagainya. Tapi sebagai seorang reform saya percaya akan kesatuan Taurat, bahwa ini ditulis oleh satu orang, ditulis oleh Musa, dan 3 kali itu adalah memang gaya yang dipakai. Nah pertanyaannya adalah kenapa Musa menulis sampai 3 kali? Ya, itu nanti pertanyaan ketiga yang kita akan jawab. Nah saya mulai dari yang pertama saudara, kisah Abraham dan Fir'aun sebagai mini Exodus. Nah jadi atas dasar apa para ahli perjanjian lama mengatakan yang dilakukan Abraham ini bayang-bayang dari Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa kesamaannya? Mari kita teliti. Pertama saudara, kesamaannya. Abraham mengungsi ke Mesir karena kelaparan. Lalu Yakub dan keluarga pergi ke Mesir karena kelaparan. Ini kesamaan pertama. Ya, kita masih ingat Yusuf pertama kali diutus Tuhan ke Mesir dulu mempersiapkan jalan, lalu kemudian di situ keluarga ini kelaparan dipelihara oleh Tuhan di Mesir. Sama seperti Abraham mengungsi ke Mesir, Alkitab jelas catat karena dia kelaparan. Yang kedua, Mesir merebut milik mereka. Mesir merebut Sarah dari Abraham. Dan di situ dikatakan, Abraham mengatakan, mereka akan merebut kamu perempuan dan mereka akan membunuh aku. Mereka akan membiarkan kamu hidup, tapi mereka mematikan aku. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan orang Israel di Mesir? Sama. Bayi yang laki-laki dibunuh, bayi yang perempuan biarkan hidup. Sama, saudara. Dan ketika yang perempuan ini diambil, lalu laki-lakinya dibunuh, tujuannya apa? Tujuannya adalah menghapuskan sebuah bangsa. Saudara, kalau Sarah diambil dan Tuhan berjanji melalui Sarah akan muncul Israel. Melalui itu nanti Yesus akan lahir. Berarti kalau Sarah diambil, Israel tidak akan muncul. Satu bangsa hilang. Berarti nanti Yesus tidak akan lahir. Saya lihat seriusnya ancaman ini. Jadi ini ancaman pada satu bangsa. Sementara di Mesir, Fir'aun ketakutan sama bangsa Israel. Bagaimana caranya supaya bangsa itu hilang? Nah ini sama. Ya, jadi benih-benih genosida yang sudah dipikirkan di zaman itu, bagaimana menghancurkan sebuah bangsa. Yang ketiga, saudara, Abraham tidak berdaya menghadapi Fir'aun. Dia tidak punya kekuatan apa-apa. Istrinya diambil, dia mau pakai cara bohong pun, bohong hanya melindungi dirinya, tapi tidak bisa menyelamatkan istrinya. Demikian orang-orang Israel tidak berdaya menghadapi Fir'aun. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa, mereka begitu lemah. Musa boleh powerful, membunuh salah satu orang Mesir, tapi tetap tidak bisa menghentikan Fir'aun. Jadi ini yang ketiga. Kesamaan keempat, ketika manusia tidak berdaya, Tuhan intervensi. Ya, jadi kita melihat di dalam bagian ini secara eksplisit dikatakan Tuhan memberikan tulah kepada Fir'aun. Jadi Tuhan yang mengambil Sarah, Abraham tidak bisa. Tuhan yang bekerja 2 kali mengambil dari Fir'aun dan nanti mengambil dari Abimelekh. Saudara sekalian, jadi Tuhan memberikan tulah melepaskan mereka. Dan Tuhan mengatakan memberikan tulah karena Sarah ada di situ. Nanti zaman Musa juga sama. Tuhan menulai bangsa Mesir karena Mesir mengambil kesayangan Tuhan. Maka karena orang Israel adalah anak sulungku, demikian kata Tuhan. Dan anak sulung Tuhan ditawan di Mesir, maka Tuhan mengatakan, aku akan mengambil anak sulungmu. Jadi di sini kita melihat kesamaan yang keempat. Yang kelima, saudara,
Fir'aun menegur Abraham. Nanti Fir'aun juga menghardik Musa. Meskipun kualitas hardikannya beda, saudara. Waktu Fir'aun hardik Abraham, kenapa kamu nggak ngomong? Abraham diam, tidak bisa bicara apa-apa, saudara. Karena dia memang salah. Ya, tetapi ketika Fir'aun menegur kepada Musa, apa yang kau lakukan terhadap bangsaku? Gara-gara kamu, maka kami kena tulah. Musa dengan pede bisa mengatakan, biarkan umat Tuhan pergi untuk menyembah Tuhan di gunung itu. Jadi ada teguran dari Fir'aun, kenapa kamu melakukan itu pada bangsaku? Apa yang kau lakukan? Yang keenam, saudara, kesamaannya. Abraham keluar dari Mesir bawa harta yang banyak. Orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan bikin semua orang Mesir murah hati, bisa keluar dengan uang yang banyak. Ini sudah ada 6 kesamaan, loh, saudara. Jadi ini tidak mungkin sengaja, ini ditulis dengan maksud oleh Musa. Kenapa dia pilih kisah ini? Karena ini menggambarkan apa yang mereka alami. Jadi keluar dengan harta yang banyak, termasuk nanti hartanya Abraham itu termasuk Hagar. Nah, ini nanti sumber masalahnya di situ. Jadi Alkitab itu sejak awal mengatakan kita harus hati-hati terhadap harta. Harta itu anugerah Tuhan, harta itu disyukuri. Tetapi nanti pasal 13 kita akan mempelajari harta itu yang menyebabkan Abraham dan Lot berantem. Ya, jadi ketika mama saya mengatakan, saya bersyukur sama Tuhan, anakku tidak ada yang rebutan harta. Karena mama saya baru dengar cerita, ada satu keluarga yang pecah, saudara, sampai berantem karena rebutan warisan. Mendengar kisah itu, mama ngomong ke saya, bersyukur ya kamu sama adik-adik rukun, tidak pernah berantem dan sebagainya. Saya bilang, ya kita bersyukur tapi tidak terlalu rohani juga, belum tentu teruji. Kenapa? Karena kita tidak ada yang dibuat berantem, tidak ada hartanya gitu. Ya mau berantem apa gitu kan ya? Mau berantem tidak ada yang diperebutkan kok. Lah dia ada yang diperebutkan. Jadi maksud saya adalah kalau misalnya saya bersyukur, misalnya ada, itu adalah ujian bagi kita. Bagaimana caranya, kan begitu saudara. Apakah kita akan seperti Abraham mengatakan, tidak baik kalau kita ini seperti ini, orang melihat kita ini saudara. Nah itu kan indah, itu iman. Itu adalah menekankan bukan keserakahan, tetapi menekankan relasi lebih penting dari harta dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, ini kesamaan yang keenam. Yang ketujuh, saudara, ketika Abraham keluar dari Mesir, di dalam pasal 13 ayat-ayat pertama dikatakan dia pergi ke mezbah yang dia bangun, lalu beribadah menyebut nama Yahweh di sana. Jadi keluar dari Mesir untuk beribadah. Nanti orang Israel keluar dari Mesir pergi ke Sinai beribadah. Ini kesamaan yang ketujuh. Yang kedelapan, saudara, di dalam perjalanan ada saatnya Abraham ragu. Nanti ini ayat-ayat selanjutnya. Dan ketika Abraham ragu, mereka mulai memikirkan, gimana caranya ya? Ini janji Tuhan bagaimana tergenapi? Maka Abraham dikasih nasihat oleh istrinya, kembalilah ke Mesir. Iya ya, pakai cara Tuhan jadi apa enggak? Enggak punya anak, kembali ke Mesir. Apa itu kembali ke Mesir? Nikahlah dengan Hagar orang Mesir. Hagar orang Mesir, saudara. Dia oleh-oleh dari Fir'aun. Ini caranya. Mungkin harus saya bantu Tuhan, pakai cara saya. Demikian orang Israel di padang gurun. Sudah tengah-tengah lah kok enggak enak gini, kok berat. Tuhan banyak janji tapi kok hidupku penuh kesulitan. Kembali ke Mesir, itu caranya. Nah jadi kita melihat sudah ada begitu banyak kesamaan. Dan ketika orang Israel sedang kepingin kembali ke Mesir, cerita ini masuk. Wah iya ya, enggak benar kalau saya mau kembali ke Mesir. Jadi saudara sekalian, ini kisah yang mengajarkan orang Israel di padang gurun, hidup itu bukan fragmen acak. Apa yang saya alami sekarang ini adalah dalam pemeliharaan Tuhan. Dan mereka mengingat sebagaimana Tuhan melepaskan Abraham, saya harus beriman sama Tuhan, Tuhan akan melepaskan saya. Jadi orang Israel yang pertama, mereka menemukan diri mereka dalam kisah itu. Itu sebabnya Alkitab juga ditulis kepada kita, saudara, sehingga kita ketika melihat kitab suci, kita hidup dalam berbagai macam kisah bingkai dalam dunia ini. Tetapi ketika kita melihat Alkitab, kita menemukan diri kita ada dalam cerita itu. Loh ini cerita ini juga berbicara dalam hidupku. Loh ini persis seperti zamanku. Di situ kita mendaratkan hidup kita dan menemukan identitas kita.
Seperti orang Israel yang membaca, loh ini aku di sini loh ini persis seperti yang aku alami, ini identitasku, aku tidak boleh goyah. Saya tidak boleh kembali ke Mesir. Demikian juga dengan kita, saudara. Ketika kita baca, loh ini saya sedang diuji begini, saya tidak boleh menyerah. Tuhan akan memimpin saya tidak boleh pakai cara saya sendiri. Saya tidak boleh bersandar pada kekuatan saya sendiri. Saya harus kembali kepada cara Tuhan, saya harus beriman kepada Tuhan. Kita menemukan identitas kita. Kita menemukan diri kita di tengah-tengah kisah Tuhan yang begitu besar. Jadi ketika kita ragu pada Tuhan, lalu mulai pikir, misalnya saudara ya, saudara dijahatin banyak orang, lalu saudara mulai dendam nih. Tuhan kan mengatakan, serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Simple saudara. Ayat yang simple kan, serahkan pembalasan pada Tuhan. Bagaimana saudara menghidupi ayat itu? Ya kan berarti buat apa kita dendam? Waktu kita dendam berarti kita menyimpan, kita berharap dengan dendam kita itu, orang yang berbuat jahat itu akan tersakiti, saudara. Pertanyaannya apakah dia akan tersakiti? Enggak, saudara yang sakit dan saudara akan menyakiti sekitar Anda, bukan? Misalnya saya punya teman pendendam, ketika saya ajak ngobrol, nyinggung dikit orang itu, gak usah ngomong sama orang itu, nah, dendam kan itu. Kenapa kamu simpan? Saya pokoknya itu, gak rela dan sebagainya. Oke, kamu simpan dendam itu, kamu tidak memberi ruang pada Tuhan untuk memberikan pembalasannya, maka dia simpan itu, dia kira dia bisa menyakiti orang itu. Enggak, yang dia sakiti dirinya dan orang sekitarnya. Tidak ada guna. Ya, tetapi kadang-kadang kita mau pakai cara kita, saudara. Tidak bisa, seolah-olah Tuhan tidak bisa bergerak tanpa saya. Lalu kita mau pakai cara Hagar, cara kita sendiri. Kita rasa menolong Tuhan, padahal sedang kita menghancurkan semua banyak hal yang lain. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita berpikir, iya ya, dendam, kekhawatiran, kepahitan, kemarahan kita, itu bukan jalan keluar. Kita diingatkan, ada cara yang lain. Meskipun cara itu, tanda kutip, dianggap naif, dan dianggap berbahaya, yaitu belajar berserah kepada Tuhan. Kisah ini menjadi semacam anamnesis kalau pakai bahasa Yunani, ingatan akan masa lalu. Anamnesis itu kata yang dipakai untuk mengingat dan berpartisipasi, saudara. Jadi ingat, menempatkan diri di situ dan mengulang lewat tindakan kita. Itu namanya anamnesis. Misalnya, Paskah itu diperingati oleh orang Israel. Bukan cuma mengingat Paskah, tapi menghidupi Paskah. Nah, dalam Perjanjian Baru, Yesus pakai kata anamnesis, saudara. Dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 19, saya bacakan. Perbuatlah ini menjadi anamnesis akan aku. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita bukan cuma mengingat, saudara. Kita mau menghadirkan situasi, suasana, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Lakukan itu untuk mengingat. Nah, minggu depan kita akan perjamuan kudus ya. Saya tidak ada di sini, tetapi saudara kita bersama-sama ada perjamuan kudus. Dan di situ kita mengingat, menghadirkan Kristus sekali lagi. Itu janji Tuhan. Barang siapa melakukan itu, kamu memberitakan kerajaan Allah sampai nanti aku akan tiba kembali. Dan di situ kita menyatakan apa? Bahwa saya diselamatkan oleh Kristus. Saya yang tidak layak diterima di meja. Saya diterima apa adanya. Itu sebabnya kita juga sambil makan, sambil mengampuni orang-orang yang ada di kiri dan kanan kita. Karena saya menerima kebaikan Tuhan, maka saya memberikan kebaikan itu. Anamnesis, saudara. Performatif menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nah, ini bagian pertama, saudara ya. Jadi kita kalau melihat bagian ini, bagian yang kira-kira singkat, tapi apa meaningnya bagi orang Israel? Apa meaningnya bagi kita? Bagi orang Israel di padang gurun, ini adalah mengingatkan mereka ini mini Exodus. Dan di tengah-tengah pergulatan mau kembali ke Mesir, mereka diingatkan jangan pakai cara Tuhan. Demikian kita hidup di zaman ini, ketika tergoda untuk meninggalkan Tuhan, kita diingatkan jangan pakai cara kita. Mari kita kembali pakai cara Tuhan yang Tuhan katakan dalam kitab suci. Sekarang kita masuk yang kedua, saudara, Abraham dan ujian. Pasal 12 dibuka dengan 3 janji besar. Pertama, janji keturunan. Tuhan akan memberikan keturunan pada Abraham. Kedua, janji akan tanah. Sudah ada keturunan, Tuhan akan berikan tanah. Itu Kejadian 12 ayat 7. Yang ketiga, janji akan bangsa. Bukan hanya keturunan, menjadi bangsa yang besar.
3 janji ini diulang terus sama Tuhan. Tetapi meskipun diulang-ulang, intinya 3. Janji keturunan, janji tanah, janji bangsa. Nah saudara, tetapi kita melihat saudara ya, 3 janji besar ini disertai dengan kesulitan yang begitu besar. Sebelum terima janji saja, Abraham itu sudah lewat serangkaian ujian. 1, meninggalkan negerinya. 2, jalan jauh ke tempat yang tidak diketahui. 3, istrinya tidak punya anak, tapi janji Tuhan besar. Nanti kita sampai pada ketika Abraham namanya diganti dari Abram jadi Abraham. Abram itu bapak bangsa. Abraham bapak bangsa-bangsa. Misalnya saudara ya, saudara dikasih nama Sugih-arto. Salaman sama orang. Bapak siapa namanya? Sugih-arto. Wih, banyak duit ya Pak. Aduh, saya lagi cari kerjaan gitu. Susah gitu. Loh kok dikasih nama Sugih-arto? Iya itulah, susah. Namanya berat. Namanya Sugih-arto, tapi kok kurang gitu misalnya. Jadi namanya keberatan. Nah ini sama saudara. Bapak banyak bangsa. Ditanya namanya siapa? Abraham, bapak banyak bangsa. Anaknya banyak, belum punya. Loh, kok namanya Abraham? Nah itu masih mending kalau yang kasih nama orang tua kita, saudara. Lah ini kan diganti Tuhan di tengah-tengah. Iya kan? Jadi saudara tiba-tiba namanya siapa? Namanya Amron. Loh sekarang siapa? Sugih-arto. Siapa yang kasih nama? Saya pilih gitu ya. Nah, ini Abraham jadi Abraham. Anakmu berapa Pak? Banyak ya pasti ya Pak ya. Enggak punya anak aku Pak. Wah itu berat sekali saudara. Dari perkenalan aja sudah malu mungkin dia ya. Ujian yang sangat berat. Lalu kemudian saudara, dia dikelilingi penyembah berhala. Saudara bayangkan tinggal di sekeliling orang yang radikal. Tinggal di situ. Saya pernah ketemu sama satu orang muslim gitu ya, ngobrol-ngobrol sama dia. Ini orang muslim moderat ya, saya ngobrol-ngobrol, dia bilang sama saya, Pak Ivan, saya ini tinggal di perumahan orang muslim juga gitu. Cuma yang radikal gitu. Perasaannya gimana? Iya. Jadi kalau ngomong itu suasananya itu tegang gitu dia gitu ya. Karena ini orang moderat ya kan, tinggal di tengah-tengah orang radikal. Ini masih satu agama saudara gitu. Terus sekarang kita bayangkan kita tinggal di tengah-tengah orang yang sangat berbeda dengan kita. Abraham begitu saudara. Dia tinggal di satu tempat yang sekelilingnya tidak nyambung ngomong sama dia. Itu pun juga sebuah tekanan bagi dia. Yang ketujuh, sekarang ia mengalami kelaparan. Apa enggak lengkap saudara susahnya? Tetapi sekali lagi saudara, kesulitan demi kesulitan itu tidak menunjukkan bahwa Abraham banyak dosa. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan, mari kita pakai perspektif yang berbeda. Belum tentu saya banyak dosa. Kita akan introspeksi diri. Mungkin Tuhan sedang persiapkan saya untuk menerima janji yang besar itu. Saudara-saudara sekalian kita melihat ya, 3 janji itu diuji. Janjinya 3, ujiannya itu seputar 3 itu. Pertama misalnya, saya janji memberikan keturunan yang besar. Tidak punya anak. Ini apa ada ujian saudara? Saudara mungkin dikasih janji sama Tuhan. Saya akan pakai kamu untuk melayani. Begitu mau melayani tidak ada yang mau pakai. Saya mau pakai, akan berikan kamu bisa menolong keluargamu. Kerjaan kita habis. Dan mau menolong keluarga gimana ini gitu. Saudara bisa bayangkan ya kalau kita diberi janji tapi kesulitannya ada. Kira-kira seperti itu. Melalui kamu keluargamu akan diberkati. Tapi kok aku tidak sukses ya. Suruh kasih makan seluruh keluarga, tapi pas-pasan. Nah ini tantangan. Kadang-kadang ada orang-orang seperti itu. Saudara. Bingung, tetapi ketika dijalani hari demi hari, ternyata bisa. Meskipun kesulitannya begitu banyak. Meskipun tantangannya itu tidak masuk akal. Saya akan pakai kamu untuk memenangkan banyak remaja. Tapi dia tampangnya tua sekali. Saya akan pakai kamu untuk penginjilan, tapi dia cenderung ansos dan susah bergaul. Gimana saudara? Kadang-kadang tuh Tuhan pakai cara-cara yang tidak masuk akal saudara gitu. Tidak masuk akal. Dan Tuhan memberikan janji tetapi ada ujiannya. Abraham dikasih janji keturunan, tidak punya anak. Bahkan kita melihat saudara ya,
Nantinya Ribka keturunannya juga mandul kan, istrinya Ishak itu juga mandul. Abraham juga harus menyerahkan Sarah kepada Fir'aun dan kepada Abimelekh. Wah, ini kan tantangan. Saya akan jadikan keturunan besar melalui Sarah. Sarahnya diambil. Wah, Tuhan gimana ini kalau diambil tidak balik gimana? Istriku diambil padahal melalui dia, sekarang diambil. Dari mana keturunannya? Wah, itu pusing sekali, saudara. Diuji seperti itu. Yang kedua, ujian untuk tanah. Saya akan berikan tanah. Abraham disuruh pergi masuk tanah. Tanahnya udah ada orangnya. Itu ibaratnya begini, saudara. Saya bilang, saya punya apartemen, ini saya kasih kuncinya tuh di Tunjungan Plaza itu ada apartemen, silakan masuk ke situ. Wah, saudara udah seneng nih. Pak Ivan nggak pakai, ini buat kamu. Saudara ambil kuncinya, lihat unitnya mana, saudara buka, kebuka gitu. Udah happy nih sama keluarga. Dapat apartemen gede loh, Pak Ivan kasih katanya gede sekali. Ya. Lalu begitu dibuka, memang kebuka saudara. Cuma ada satu masalah, di dalamnya ada orang. Begitu buka, siapa kamu? Lah kamu siapa? Ribut. Terus kemudian saudara berkemah di depan apartemen gitu ya, nggak bisa masuk kan. Terus saudara telepon saya, Pak, kuncinya sudah saya pegang, saya sudah buka, pintunya kebuka. Cuma ada satu masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ada orang. Oh iya memang. Loh, maksudnya Bapak gimana? Tunggu berapa ratus tahun lagi itu akan jadi milikmu. Dan untuk itu pun kamu harus pergi perang. Hah, gitu kan ya. Ini janji apa gitu. Saudara bayangkan ya jadi Abraham. Ya. Itu janji Tuhan ya. Saya akan berikan wilayah itu jadi milik kamu. Tapi belum saatnya di kamu. Kamu menjadi awal yang akan membuka. Saya akan berikan satu negeri yang besar, yang subur kepada kamu. Saudara, memang kalau perjalanan dari Mesir ke Israel, saudara, kalau lewat naik mobil itu, saudara pertama kali jalan-jalan di Mesir tuh kering, gersang gitu ya. Terus begitu nanti sampai di Israel, hijau gitu ya. Wah, lain situasinya gitu ya. Apalagi tempat-tempat tertentu yang sangat hijau, pertaniannya sangat maju. Oh, itu sangat luar biasa. Kontrasnya itu kelihatan janji Tuhan. Dan Tuhan mengatakan saya akan berikan ini kepada kamu. Ya. Dan untuk itu Abraham bahkan ketika istrinya mati mesti beli tanah, saudara. Karena dia belum memiliki sepenuhnya. Jadi nanti Ibrani mengatakan Abraham meninggal dengan belum menerima apa yang menjadi janji Tuhan. Ujiannya begitu, saudara. Yang ketiga, kamu akan saya jadikan bangsa yang besar. Kamu akan saya jadikan berkat bagi bangsa-bangsa. Wah, senang kan saudara? Melalui aku semua bangsa akan dapat berkat. Terus dia mulai saudara, doa untuk Sodom dan Gomora. Pembawa berkat kan? Akhirnya apa yang terjadi saudara? Tetap aja dihancurin Sodom Gomora. Tuhan janji sama saudara, saya akan bikin kamu jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terus saudara mendoakan bangsa-bangsanya tetap hancur saudara. Perasaan saudara bagaimana? Ini berkat apaan ini gitu? Belum gitu ya. Belum saatnya. Ya nanti keturunan kamu itu jadi berkat besar bagi seluruh bangsa. Belum kamu gitu. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh dia saudara? Dia akhirnya juga harus konflik dengan sekitarnya, konflik dengan Fir'aun, konflik dengan Abimelekh, perang sama 4 raja untuk membebaskan Lot. Itu ujian bagi Abraham saudara. Orang yang jadi berkat kok kayak begini ya gitu. Wah, saudara, jadi Abraham itu enggak gampang. Dia seorang yang mendapat banyak janji, tapi dia juga orang yang mendapat banyak kesulitan. Nah, pertanyaannya kenapa Tuhan yang memberi janji dan berkat yang besar adalah Tuhan yang memberikan banyak kesulitan pada Abraham. Kita juga sering mendapatkan kesulitan, saudara, supaya kita itu siap. Kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Kesulitan membukakan siapa kita, saudara. Saya masih ingat Pak Tong pernah memberikan semacam mentoring leadership ya. Dia mengatakan pada murid-muridnya gini, manusia itu kamu kalau mau tahu aslinya, lihat waktu dia berespon terhadap penderitaan. Waktu dia sedang susah, itu saatnya kamu lihat itu aslinya keluar. Manusia itu seperti apa. Orang boleh pakai topeng, orang boleh pakai apa. Waktu dia kena pressure, saat itu manusia keluar aslinya siapa. Jadi kamu kalau mau lihat manusia itu, lihat waktu dia menghadapi kesulitan. Nah, memang betul saudara, Abraham akhirnya mengeluarkan sifat aslinya bukan, bagaimana dia ketakutan, bagaimana dia tidak beriman dan sebagainya. Dan itu adalah momen pemurnian saudara.
Kita tahu bahwa kita begitu lemah. Abraham itu baru mendirikan mezbah, lalu bohong. Dalam sekejap, saudara. Petrus baru mengatakan, Yesus engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kemudian Yesus mengatakan, kamu dipakai setan. Dalam sekejap saja twist. Kesulitan demi kesulitan membukakan ilusi bahwa kita hebat. Bahwa kita itu luar biasa. Bahwa kita menggenapi janji Tuhan. Itu dibukakan, saudara, lewat kesulitan-kesulitan. Kita baru sadar kita tuh nothing, itu ilusi. Nah, saudara sekalian, maka melalui ilusi demi ilusi yang dibukakan, saudara, kita menyadari bahwa kita itu nothing. Kita nothing di hadapan Tuhan. Sehingga kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima janjinya. Waktu kita menerima janji Tuhan, kita sadar, Tuhan ini bukan karena saya hebat, ini bukan karena strategi saya, tapi semata-mata adalah karena anugerah-Mu. Saudara sekalian, sang teladan iman adalah pendosa yang ketakutan, yang membutuhkan belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Dan akhirnya ketika Abraham mendapatkan semuanya itu, Abraham sadar bahwa itu bukan hasil kerjanya dia. Abraham tidak jadi berkat bagi Mesir maupun Firaun. Nanti Tuhan yang menjadikan dia berkat. Saudara masih ingat ketika dia sama Abimelekh, Tuhan kasih mimpi sama Abimelekh, lalu bilang, orang ini nabi, jangan urusan sama dia, kamu urusan sama dia, kamu saya kutuk. Lalu Abimelekh ketakutan bilang, Abraham, ya coba kasih wejangan sama saya. Lalu Abraham dengan gagahnya berkhotbah dan mendoakan, menjadi mediator supaya Abimelekh dan seluruh orang Palestina pada waktu itu diberkati oleh Tuhan. Saudara lihat ya, Abraham menjadi berkat bukan karena dia hebat. Abraham menjadi berkat karena Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Ya. Jadi penggenapan janji Tuhan bagi kita, gereja Tuhan di zaman ini, bukan karena ada orang-orang hebat di sekitar kita, saudara, tapi karena sudah waktunya mungkin Tuhan memang memberi anugerah pada kita, dan ada waktunya di mana kita harus dimurnikan terlebih dahulu melalui berbagai macam kesulitan. Itu yang kita pelajari dari perjalanan yang Alkitab ajarkan kepada kita. Tapi ini bukan artinya kemudian saudara berkata, oh kalau begitu boleh saja saya sembarangan hidup. Nanti Tuhan yang bereskan. Tentu saja ini tidak mengajarkan demikian. Karena tentu saja dosa mempunyai konsekuensi. Abraham dosa aja tetap diberkati. By the way saudara, saya pegang Abraham berdosa ya. Jadi ada ahli perjanjian lama yang mengatakan Abraham tidak berdosa. Dia hanya white lie, bohong putih. Itu strategi bertahan hidup, apapun itu saudara. Saya lebih setuju pada para teolog termasuk Calvin yang mengatakan Abraham berdosa. Dan justru di tengah-tengah seperti itu Tuhan menunjukkan anugerahnya kepada Abraham. Ya. Jadi Abraham tidak setia tapi Tuhan setia. Israel bersungut-sungut, Tuhan tetap setia. Namun demikian kita tidak boleh bermain-main dengan anugerah Tuhan. Saudara, itu mengenai janji Tuhan dan juga ujian yang kita sudah bahas, yang kita perhatikan justru kenapa orang yang dipakai oleh Tuhan menghadapi banyak kesulitan. Nah sekarang yang ketiga saudara, ini yang paling mungkin kita bertanya-tanya. Kenapa ada 3 wife sister narrative? Kenapa diulang 3 kali? Pasal 12, pasal 20, dan pasal 25. Apakah Musa sudah pikun karena sudah tua? 3 kali menulis, tentu saja tidak saudara. Kita melihat ada motif pengulangan bukan hanya wife sister narrative, tapi misalnya ada 3 kisah sumur. Sumurnya Abraham, di mana dia utus Eliezer untuk dapatkan si Ribka. Nanti sumurnya Yakub dan sumurnya Musa. Ya, 3 kisah sumur. Lalu ada 3 kisah perempuan mandul, yaitu Sarah, Ribka, Rahel. 3 kali saudara. Demikian juga ada 3 penekanan wife sister narrative. Ya, jadi ini pasti sesuatu kesengajaan, bukan sesuatu karena lupa. Ini mirip sama 1 Yohanes pasal 2, saudara. Yohanes itu kasih nasihat pada anak, pada bapak, pada anak muda, terus diulang lagi. Ada yang bilang Yohanes umur 90 sudah pikun gitu. Tidak, itu dia pakai gaya sirkular. Ya. Sirkular yang tidak sama. Saudara bisa lihat nanti ya, bandingkan misalnya pasal 12, pasal 20, pasal 25, itu perbedaannya banyak. Pasal 12 sama 20 aja kalau kita jejerkan, itu perbandingannya ada banyak perbedaan. Ambil contoh saudara ya, sedikit saya bahas.
di dalam pasal 12, Fir'aun ditulah tidak dipulihkan. Pasal 20, Abimelekh dipulihkan. Pasal 12, Abraham diem. Pasal 20, Abraham berbicara, bersaksi, memberi alasan, dan mendoakan Abimelekh. Ya, jadi pasal 12 dan 20 saja, paling tidak ada seorang ahli namanya Ligon Duncan mencatat ada 10 perbedaan minimal. Jadi ini kisah yang ada miripnya, tapi juga 3 kisah yang berbeda. Ya. Nah nanti yang Ishak menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh generasi selanjutnya juga dialami oleh generasi setelahnya, yaitu kita juga mengalaminya. Saudara. Nah kembali pertanyaannya, kenapa Musa menekankan kisah ini? Saudara sekalian, mengaku bahwa Sarah adalah saudarinya itu mungkin strategi yang cukup brilian. Dan nanti dalam pasal 20 Abraham mengatakan sudah merencanakan itu semenjak di Ur Kasdim. Jadi dia pakai cara, misalnya saudara ya, ada orang yang mau istrinya, puji Tuhan ya, punya anugerah, punya suami ganteng, punya istri cantik, itu ada anugerahnya. Tapi juga ada salibnya saudara ya. Bayangkan kalau Sarah itu mukanya kayak preman gitu ya. Tidak ada yang mau bahkan aman jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Tapi Tuhan kasih anugerah, kita juga harus terima konsekuensinya, ya kan. Jadi si Sarah ini karena menarik, maka level raja pun mungkin sangat cantik sampai raja pun kepencut sama dia. Nah dia bilang, kamu tuh bikin susah aku loh mah. Lu kenapa? Karena kamu cantik, susah saudara ya. Dia menakutkan juga bikin susah gitu kan ya. Tapi cantik juga bikin susah. Jadi ada susahnya masing-masing lah gitu kan ya. Nah dia bilang, kamu tuh bikin saya susah. Jadi nanti kalau ada raja suka kamu, bilang aja, kamu itu saudariku. Jadi dia mau sama kamu, aku juga dibiarkan hidup. Nah mungkin saudara ya, kalau saudara mempelajari kisah misalnya Ribka, itu juru bicaranya adalah kakaknya, Laban. Nah mungkin kalau naksir, ya kan, dia akan ngobrol dulu sama Abraham, nego. Nah proses negonya bisa setengah tahun sampai 1 tahun. Sementara nego itu mereka bisa kabur. Mungkin Abraham mau pakai trik itu. Cuma celakanya yang naksir raja. Raja tidak pakai nego-negoan. Langsung dicemplungkan ke istana negonya nanti. Berantakan semua rencananya saudara. Jadi kalau sudah diambil, saudara, jadi Abraham dikatakan dapat keledai dan sebagainya itu kalau zaman sekarang dapat Mercy, dapat BMW, itu loh saudara ya. Jadi udah dikasih di depan, udah dikasih semua tuh. Mobil-mobil mewahnya udah dikasih ke Abraham. Istrinya diambil, nangis dia saudara. Janji Tuhan bagaimana ini? Ya kan? Nah jadi rencana Tuhan seolah-olah bisa berantakan. Nah kita sekarang melihat saudara ya, 3 kali bagian ini ada 4 hal yang sama. Yang pertama saudara, istri terancam diambil penguasa asing, itu sama. Yang kedua, ada kesamaan bahwa kalau istrinya Ishak yaitu Ribka, lalu Sarah istri Abraham diambil, janji keturunan itu terancam. Ingat saudara, ada janji keturunan. Janji keturunan ini berdasarkan apa saudara? Berdasarkan Kejadian 3 ayat 15. Jangan lupa motif ini. Kejadian 3 ayat 15, Tuhan berjanji akan ada permusuhan antara benih keturunan perempuan dan benih ular. Nanti perempuan akan melahirkan Yesus Kristus dan ada ular yang tidak suka. Nah karena tidak suka, maka dia anti Mesias yang dijanjikan. Mesias itu Kristus di dalam bahasa Yunaninya. Jadi anti Mesias. Jadi ada Mesias, ada anti Mesias. Itu Kejadian pasal 3. Berarti ada Kristus, ada antikristus. Jadi spirit antikristus berusaha untuk menghancurkan Kristus. Nanti dalam kitab Keluaran, makanya kita melihat ya, ketika Fir'aun itu mau memunahkan semuanya, itu langsung menggemakan janji Kejadian 3 ayat 15. Jadi si Fir'aun dipakai oleh setan mau menghancurkan garis-garis keturunan itu. Nah, jadi kalau kita mengingat Kejadian 3 ayat 15 dan tidak melupakan motif yang muncul di dalam kitab Pentateuch atau kitab Musa itu, berarti dengan disandranya istri para patriark atau bapak leluhur ini, janji keturunan terancam. Ini perang serius sekali, makanya 3 kali ditulis.
Ini bukan cuma sekedar Abraham tukang bohong, bukan, ini bukan kisah itu, saudara. Ya. Hati-hati punya istri cantik, apalagi itu, bukan begitu maksudnya. Tapi adalah di dalam sepanjang sejarah akan muncul antikristus yang akan berusaha untuk menyerang anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Peperangan rohani sedang terjadi. Ini wife sister narrative, seserius itu, saudara. Yang ketiga, tetapi Allah intervensi. Allah intervensi meskipun manusia gagal. Abraham gagal, Ishak gagal, Allah intervensi. Yang ketiga, yang keempat, janji itu dilindungi dan tetap terjadi. Nah, ini wife sister narrative, saudara, yang menggemakan gangguan kuasa ular itu terhadap janji mesianik dan Tuhan yang menggenapi. Dan nanti dalam perjanjian baru, kalau sudah membaca kitab Wahyu pasal 12, di situ jelas digambarkan ada ular, yaitu si iblis yang mau menghancurkan benih perempuan. Sebagaimana diteruskan nanti ular itu, iblis mau menghancurkan kita, gereja Tuhan, saudara. Kita ini mempelai Kristus, kita juga diincar oleh raja dunia. Kita ini sebagai perempuan-perempuan yang adalah mempelai Kristus, mau diambil juga oleh raja-raja dunia. Bedanya Abraham dan Ishak tidak berani, takut, tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa untuk menolong istrinya. Tapi dalam perjanjian baru, Kristus mati bagi gerejanya, saudara. Dia pasang badan, dia menyelamatkan kita, saudara. Bedanya di situ. Maka apa yang gagal oleh manusia digenapi oleh Kristus. Ini wife sister narrative, saudara. Ketika saya merenungkan, ini indah. Ini bukan sekedar bilang Abraham orang penakut, pengecut, bukan begitu. Ini juga bukan bicara sekedar mengenai hati-hati punya istri yang cantik, tidak. Ini bicara mengenai perang global, peperangan rohani yang dahsyat. Bagaimana janji keturunan itu mau diambil, bagaimana gereja mau diserang. Tetapi juga sekaligus menunjukkan Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia membela kita, mati buat kita. Saudara sekalian, maka kita melihat bagaimana janji Allah itu begitu besar, begitu indah, begitu mulia. Bagaimana nantinya akan digenapi di dalam Yesus Kristus. Saudara, saya pernah khotbah ketika persekutuan doa mau mempersiapkan KKR Natal Pak Tong mengenai kutipan dari kalimat Tuhan dalam Yesaya pasal 62. Tuhan mengatakan kepada Yesaya, Tuhan berkata, give him no rest. Jangan kasih istirahat buat Tuhan. Ingatkan Tuhan akan janjinya, give him no rest. Demikian kata firman Tuhan. Maksudnya apa, saudara? Apa maksudnya give him no rest? Apa maksudnya jangan kasih Tuhan istirahat? Minta sama Tuhan untuk menggenapkan janjinya. Begitu kendor, minta lagi. Tuhan tidak boleh lupa. Pertanyaannya, mana mungkin Tuhan lupa? Kalimat dari Tuhan itu sebetulnya mau mengingatkan, bukan aku yang lupa, kamu yang sering lupa. Dengan mengingatkan aku, kamu sendiri ingat. Saudara, jangan lupa apa? Jangan lupa bahwa Tuhan sendiri yang akan menggenapkan kebangunan rohani bagi gerejanya. Tuhan tuh bilang lewat Yesaya, kasih tahu umatku, gerejaku akan kubangun. Dan aku tidak akan pernah berhenti, kata Tuhan, sampai itu terlaksana. Siapa bisa menghalangi itu, saudara? Saya bisa membangun gereja Tuhan? Impossible. Saudara bisa membangun gereja Tuhan? Impossible. Kita itu cuma alat. Tetapi kita melihat big picture-nya, saudara. Tuhan sedang bekerja. Tugas kita cuma setia dan ikut perintah Dia. Dan Dia tidak mungkin gagal. Saya dan saudara mungkin gagal, tapi Tuhan tidak mungkin. Itu sebabnya meskipun sesusah apa, kita kenapa optimis? Karena Tuhan tidak mungkin gagal. Dan ini wife sister narrative katakan itu. Abraham gagal. Yesus tidak mungkin gagal. Dan karena Yesus yang menjanjikan itu, mari kita lakukan, saudara. Tidak mungkin gagal, saudara. Tapi kita juga diingatkan, peran kita itu apa? Abraham dapat janji, pergi. Nanti keturunannya yang masuk, tiap orang ada bagiannya. Mau langsung Abraham lihat Yesus, ya tidak bisa. Pokoknya sekarang juga Yesusnya lahir menang apa, aku mau lihat, tidak bisa, sudah Abraham. Jadi Yesusnya masih jauh dong, ngapain aku lahirnya sekarang? Karena kamu mempersiapkan. Gary Kertajaya buat apa? Tidak tahu. Saudara melayani buat apa? Tidak tahu. Siapa tahu nanti ada orang yang Tuhan akan pakai. Dan kita semua tidak tahu, saudara. Rencana Tuhan kemana? Saya tidak tahu, saudara tidak tahu. Tapi mari kita setia mengerjakan. Tidak menghina anugerah Tuhan pada diri kita. Cuma kecil, lakukan. Siapa tahu nanti murid sekolah minggu saudara.
dipengaruhi Tuhan dan sebagainya. Kita ingat kisah bagaimana di El Moody bertobat. Yang menginjili guru sekolah minggunya, dia takut-takut, datang nggak datang, akhirnya dia masuk, dia bicara sama anak sekolah minggu itu, bertobat jadi di El Moody. Satu penatua tuding Charles Spurgeon, anak muda, kamu itu sangat suram sekali, engkau butuh Yesus, jadi dia bertobat. Tidak ada orang yang tahu, saudara. Dan ketika Charles, kalau kita melihat saudara dari gejala kebangunan rohani, ini melahirkan ini, kalau saudara memperhatikan itu nanti sampai Billy Graham, saudara trace naik ke atas. Billy Graham dipengaruhi siapa, itu naik, dan yang paling atas siapa saudara? Orang biasa. Seperti saya katakan, itu encim-encim yang memberitakan Injil pada mamanya Pak Tong itu. Mana dia tahu? Akhirnya ada keluarga yang diberkati Tuhan seperti itu. Tidak ada yang tahu, saudara. Mari kita kerjakan tugas kita, saudara. Dan Tuhan tidak mungkin gagal. Meskipun saudara melihat, aduh kok aku cuma kayak begini ya. Tuhan, aku hamba yang biasa. Ya, emang biasa, emang siapa yang anggap kamu luar biasa? Gitu. Abraham juga orang biasa kok, encek-encek yang bisa ketakutan gitu. Tapi dia menjalankan perintah Tuhan. Dan itu saudara yang kita mau ingat, Tuhan bukan saya yang besar, Engkau yang besar. Dan ketika Tuhan berjanji, Tuhan libatkan kita, kesulitan begitu banyak. Jangan takut, mari kita setia, pakai cara Tuhan. Kita kerjakan dengan rendah hati, kita kerjakan keadilan, dan Tuhan akan kerjakan sisanya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Abraham meninggal dan belum melihat janji itu digenapi. Tetapi dalam iman dia melihat jauh ke depan. Iman itu lebih besar dari hidup, iman itu lebih besar dari kenyataan, iman lebih besar dari apa yang kami alami sehari-hari. Karena iman itu adalah iman kepada Tuhan yang besar, yang tidak mungkin salah. Hari ini kami mempelajari satu bagian yang biasanya dianggap hanya menunjukkan kelemahan dari Abraham. Tetapi sekaligus kami melihat hari ini bukan hanya kelemahan Abraham, tetapi juga kesetiaan Tuhan dan juga janji Tuhan bahwa peperangan rohani pada hari ini tidak akan lepas dari intervensi Allah. Ketika kami putus asa, ketika kami lemah, ketika kami tidak mempunyai kekuatan, biar kami belajar menyandarkan diri kami kepada Allah yang perkasa. Terima kasih untuk berita indah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.